Selamat pagi teman-teman pecinta herbal dan pemerhati herbal di Indonesia. Kita berjumpa kembali pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat. Ya. Hari ini nanti kita masih bersama-sama akan belajar bagaimana memanfaatkan, menggali keanekaragaman hayati, khususnya tanaman obat. Saat ini nanti kita akan bareng-bareng belajar bagaimana cara membuat teh herbal untuk kesehatan. Ya. Kita semua tahu bahwa minum teh itu sudah menjadi budaya di Indonesia khususnya ya, bersama keluarga maupun kita sendiri pagi hari sore biasa minum teh. Nah kali ini apalagi di kondisi yang sekarang ada wabah atau pandemi COVID-19 ini, kita butuh sehat ya, butuh stamina, butuh daya tahan tubuh. Nah teh herbal ini nanti punya manfaat. Selain kita biasanya ngeteh itu nikmat, kita dapat bonusnya atau kita dapat kemanfaatan lain, yaitu adalah sehat. Jadi minum teh nikmat dan sehat gitu. Nah ini nanti kita bikin bareng-bareng gitu. Ini salah satu bahannya adalah daun sirih merah, kita siapkan. Nah, daun sirih merah ini punya keistimewaan ya, karena dia mengandung antioksidan tinggi ya, dan anti-inflamasi atau anti peradangan. Jadi baik sekali khususnya untuk teman-teman yang mungkin punya gejala diabetes ya. Dia bisa mempunyai fungsi mengatur kadar gula dalam tubuh ya. Kemudian yang mempunyai gejala stroke atau tekanan darah tinggi, ini bagus nanti kita gunakan. Nah, ini salah satu bahan yang akan kita gunakan untuk membuat teh herbal untuk kesehatan. Masih ada beberapa bahan nanti yang kita cari, salah satunya daun sirsat. Nanti sambil jalan kita cari ya daun sirsatnya. Pohon sirsatnya ya, ini daunnya kita ambil yang di tengah ya. Seperti juga halnya kalau kita metik daun sirih merah, kita ambil yang di atas bukan yang di bawah ya, supaya dia bersih ya. Ini juga kita ambil nih yang di tengah, ini daun sirsat. Ini salah satu yang akan kita gunakan juga nanti bahannya untuk bikin teh herbal untuk kesehatan ya. Daun sirsat ini punya kemanfaatan ya, selain untuk pencegahan dan juga bisa melawan berbagai penyakit ya, seperti diabetes, asam urat, bahkan untuk penderita penyakit paru-paru maupun kanker ya, ini punya kemanfaatan yang bisa kita gunakan bahan ini nanti untuk bikin teh herbal ya. Teman-teman, setelah semua bahan ini lengkap ya, sebelum kita olah, nanti proses yang harus kita lakukan adalah mencuci bersih semua bahan yang ada di sini ya. Ini sebaiknya dicuci dengan air bersih, air mengalir sebanyak 3 kali ya, masing-masing dari ini, supaya bila mana ada kandungan mikroba atau tanah yang ada, khususnya seperti di rimpang-rimpang jahe ya, seperti di empu temulawak ini, bisa tercuci bersih. Nah, ini kaitannya adalah supaya nanti bahan-bahan yang akan kita pakai setelah dia olah kemudian menjadi bahan jadi teh herbal ini menjadi lebih awet, karena tidak ada jamur atau mikroba yang tercampur di situ ya. Ini kaitannya dengan itu ya. Ini adalah bahan-bahan pilihan ya yang akan kita gunakan untuk membuat teh herbal untuk kesehatan ya. Nah, tadi ada bahan, salah satunya adalah daun sirih merah ya. Fungsi dan kegunaannya serta kandungan sudah kita belajar bareng-bareng tadi ya. Ini ada daun sirsat. Kemudian di sini ada bahan mahkota dewa ya. Ini bagus untuk detoksifikasi atau menetralisir racun dalam tubuh ya. Kemudian bagus untuk sistem kekebalan tubuh, memperkuat ya sistem kekebalan tubuh atau imunitas, dan memperlancar peredaran darah bila mana ada penggumpalan darah. Juga bagus untuk diabetes, hipertensi maupun kolesterol tinggi ya. Selain itu juga bagus ya mahkota dewa ini untuk, karena dia fungsi antibakteri dan antivirus ya. Ini mahkota dewa.
Kemudian ada bahan yang lainnya, ini adalah temulawak. Selain punya fungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh, temulawak ini bagus ya, karena dia bisa membantu kinerja atau fungsi dari hati atau liver. Ini ada bahan yang lainnya, yaitu kunci jingga. Kemudian ini ada bunga rosel ya. Bunga rosella ini kandungan vitamin C-nya cukup bagus ya. Dia membantu menormalkan tekanan darah juga. Kemudian ada bahan yang sudah cukup populer, semuanya juga tahu, ini ada jahe ya. Kemudian ada serai ya. Dan bahan yang lainnya yang kita gunakan adalah ini ada kayu manis ya. Dan juga lemon kita gunakan, buah lemon segar ya, dan madu. Madu ini adalah madu hutan ya, madu alami, ini kita gunakan juga. Setelah semua bahan ini dicuci bersih ya, khususnya seperti ini empu temulawak ini kita kupas ya, kemudian jahe juga kita kupas kulitnya. Nah, proses selanjutnya adalah kita keringkan dengan cara dijemur. Nah, untuk mempermudah pada waktu proses pengeringan, sebaiknya bahan-bahan ini kita potong-potong ya, seperti misalnya empu temulawak ya. Tujuan pemotongan ini karena tipis, nanti dia pada waktu di jemur ya, jadi bisa rata proses pengeringannya ya, seperti ini ya. Demikian juga dengan jahe ya, jahe juga tipis. Nah, kunyit jingganya juga kita rajang-rajang ya. Ya. Untuk serai juga kita rajang-rajang ya. Kita rajang tipis ya. Jadi semua bahan ini nanti kita keringkan kecuali lemon ya. Kita keringkan sampai kering betul, sehingga nanti kita dapatkan bahan yang sudah kering. Proses pengeringan ini bisa kita gunakan dengan cara melakukan penjemuran di bawah sinar matahari langsung, atau kalau misalnya kita cuaca tidak memungkinkan, kita bisa gunakan alat yaitu oven tungku. Nah, jadi monggo nanti bisa digunakan itu untuk proses pengeringan. Proses selanjutnya adalah kita lakukan penggilingan. Jadi untuk mendapatkan teh herbal ya, semua bahan yang tadi dikeringkan kita giling. Jadi tapi gilingnya pakai giling ukuran kasar ya, bukan yang terlalu lembut, sehingga nanti ukurannya seperti teh ya. Ya, untuk proses penggilingan sendiri kita bisa gunakan alat yang sederhana ya, bisa menggunakan alat giling yang umum, itu alat kecil ada sederhana, nanti kita tunjukkan. Kalaupun tidak memungkinkan mengadakan alat itu, panjenengan bisa menggunakan blender ya, blender, tapi kita blendernya itu sebentar saja supaya dia masih kasar ya, tidak terlalu lembut ini. Jadi pada waktu giling, semua bahan yang tadi akan kita gunakan untuk membuat teh herbal itu kita campur ya, kita aduk, kita campur rata ya, kemudian kita masukkan mesin penggiling ya. Hasil penggilingan dari semua bahan tadi seperti ini ya, tingkat kekasarannya seperti ini ya. Ini semua bahan sudah tercampur ya. Nah, proses selanjutnya ini nanti akan kita campur ya dengan bahan yang tadi tidak ikut kita keringkan, seperti lemon dan madu ya. Proses selanjutnya kita siapkan buah lemon ya. Buah lemon ini nanti kita ambil airnya, kita potong, kita peras, kita ambil airnya, kemudian dicampur dengan bahan madu. Kemudian ada bahan yang lainnya yaitu peppermint ya, atau mint ya. Mint ini kita sebaiknya
kita gunakan beli saja di toko, itu yang botolan sudah ada ya, esen ya. Nanti kita campur jadi satu, hasilnya seperti ini ya. Teman-teman tidak harus menggunakan mint ya, bisa pilih bahan dari vanila atau dari lemon ya, gitu bisa digunakan, jadi monggo sesuai selera saja. Nah, kemudian proses selanjutnya setelah kita dapatkan larutan ini, lemon, madu, dan mint tadi campurannya, bahan gilingan tadi kemudian kita campurkan dengan larutan ini ya. Kita campurkan, cara pencampurannya bisa dengan cara kita ambil ya, ini kemudian kita masukkan sebentar ya, rata, kemudian kita peras ya. Lagi ya, dan demikian seterusnya ya, sampai campuran antara larutan dengan bahan yang sudah digiling tadi tercampur ya. Atau kita juga bisa kombinasikan dengan cara yang lain. Kita cari alat penyemprot sederhana seperti ini, banyak ya di toko, tapi tentunya kebersihan maupun sterilitasnya harus kita jaga ya. Nah, jadi ini tadi gilingan dari bahan tadi, kita semprot-semprot seperti ini ya. Setelah kita spray, kemudian kita campur rata, kemudian dispray lagi, semprot lagi sampai rata ya. Sudah rata ya. Proses selanjutnya adalah kita jemur lagi ya, bisa menggunakan matahari langsung atau kita gunakan oven tunggu, monggo pilihannya sesuai kondisi ya. Nah, kita jemur sampai kering betul. Nah, ini memang butuh kesabaran lebih ya. Kita cek, kemudian kita bolak-balik supaya keringnya merata atas bawah ya. Itu setelah kita dapatkan kering, kita ulang lagi. Jadi kita campur lagi dengan larutan lagi, kita semprot lagi, kita jemur lagi, mungkin 2 atau 3 kali proses itu kita lakukan. Nah, setelah proses selesai, kita dapatkan hasil akhirnya itu seperti ini ya. Ini sudah jadi teh herbal ya ini. Ini hasil jadi dari teh herbal untuk kesehatan tadi ya. Ini udah kering ya. Nah, ini siap kita konsumsi ini ya. Kita simpan, kita konsumsi atau kemas juga bisa ini ya. Ya, teman-teman, tehnya ini sudah jadi, siap dikonsumsi. Nah, ini saya mau ngeteh ini. Sugeng siang, Mas Dona. Oh, sugeng siang. Dari mana ini Mbak ini ya? Ini loh, tadi tuh saya tuh jalan-jalan lihat tanaman obat, tanaman bunga. Nah, pas sampai sini kok lihat jenengan baru sibuk utak-utak apa ini ya, Mas ya? Oh, ini Mbak ini ya. Tadi ini saya dengan teman-teman pemerhati dan pecinta herbal ya. Kita belajar bareng bikin teh herbal untuk kesehatan Mbak ini. Teh herbal iya. ini, Mas. Nah, ini udah jadi ini Mbak. Tadi jenengan kalau datangnya lebih awal bisa saya ajak untuk belajar bareng di sini gitu. Tapi nggak apa-apa Mbak, ini udah jadi. Ini kebetulan saya mau ngeteh. Iya. Panjenengan saya ajak ngeteh. Bersama mboten? Nuwun Mas. Iya, saya mau mengamati ini. Nanti saya praktekkan di rumah ya Mas ya. Ya, ini saya bikinkan ya Mbak ya. Iya. Mas, ini cara seduhnya gimana ya Mas ya? Ya, cara menyajikan atau menyeduhnya gampang ini Mbak. Kebetulan saya ini mau bikin teh. Mbak ini saya bikinkan sekalian, kita praktekkan bareng Mbak ini Mirsani, nanti kita nikmati bareng tehnya ya. Ini kan udah jadi Mbak ini ya, teh herbal untuk kesehatan ini. Iya. Nah, kebetulan ini sudah ada yang saya kemas nih Mbak, jadi kita gunakan ini saja. Kita buka ya Mbak ya, segelnya ya. Nah, caranya gampang Mbak, ini kebetulan untuk 2 ya Mbak ya. Jadi kita siapkan ini teko, ada saringannya. Kita ambil Mbak 2 sendok munjung ya Mbak. Munjung itu penuh Munjung ya, itu penuh ya. Full ya gitu. Ini karena ini untuk 2 ya, kita bikin 2 ya Mbak ya. Untuk 2 gelas itu ya. 2 sendok teh ya. Ya, 2 sendok teh ini Mbak yang kita gunakan. Kemudian teh yang sudah kita tuang tadi
kita kasih air panas, Mbak. Iya. Tuangkan air panas ya, Mbak. Iya. Kira-kira untuk 2 cangkir ini nanti, Mbak, ya. Oke. Iya. Nah, kemudian itu kita tutup, Mbak. Kita tutup dulu, kita tunggu sampai 1 atau 3 menit ya, Mbak ya. Oke, kita buka ya. Nah, ini kan sudah nyampur ya. Dan kita tuangkan, Mbak. Kita saring tehnya. Oke, ini, Mbak. Ya. Nah, ini siap diminum, Mbak. Iya, kelihatannya enak ya, Mas ya. Wah. Kalau dari baunya gimana, Mbak? Coba. Mana, Mas, yang untuk saya Nih, coba? nih. Mau ditambahkan bisa, Mbak, ditambahkan Lemon. air lemon gini bisa. Nanti kita peras. Nah, monggo kalau person nanti bisa diperas ya, Mbak ya, nanti ya. Iya. Mau diperas sendiri atau saya bantu, Mbak? Iya, panjenengan aja. Ya, Mbak ya. Jadi ini bisa ditambahkan apa aja, Mas? Jadi bisa kita tambahkan lemon atau gula. Ini kebetulan saya bawa gula batu iya, ya. Suka iya. gula batu ya, Mbak ya? Suka aja, Mas. Nah, ini Oh, gitu ya. Jadi lebih seger nanti Ya. rasanya ya, Mas ya. ini kita tambahkan lemon. Nah, gulanya sesuai selera, Mbak. Kalau suka teh tawar ini sudah nikmat, Ya. tapi kalau misalnya suka manis boleh dikasih gula, tambahkan Oh, gitu. gula sesuai. Boleh ya saya Monggo, tambahkan Mbak. ya, Mas Monggo, ya. monggo. Nggih. Oke. Nih, saya cium dulu ya, Mas ya. Ya. Aromanya seperti apa? Harum ini, Mas. Nggih, Mbak. Nggih. Nggih. Jadi bagaimana kita ngeteh nikmat tapi sehat ya ini, Mbak, Oh anunya. iya, betul-betul, Mas. Nah, monggo. Silahkan, Mbak, lenggah Oh, iya. sini. Kita ngeteh-ngeteh bareng dulu. Aduh. Wah, ini Mas. ada camilannya. Nah, ini pisang goreng, kebetulan ini panen sendiri nih, Mbak, pisangnya. Oke, wah cocok ini, Mas, teh dengan Nggih. pisang goreng. Monggo, Mbak, Ayo, dicicipi, coba Mbak, dulu ya. tehnya. Apalagi hawanya sejuk gini ya, Mas Nggih, ya. nggih. Cocok ini. Monggo. Gimana, Mbak, rasanya? Nikmat ini, Mas. Nggih, Nggih. hangat di badan dan segar dan nikmat. Nah, alhamdulillah, Mbak, mudah-mudahan setelah minum teh ini Mbak jadi sehat ya, Mbak ya. Selalu Amin. sehat, Nggih. kemudian badan juga fresh gitu ya, Iya. bugar, terhindar Iya. dari berbagai penyakit. ya, Iya, Mbak, iya, ya. Mas. Nanti saya bisa beli satu ya, Mas. Ah, Saya monggo, bawa monggo, monggo. pulang untuk suami saya. Nggih, monggo, Mbak. Nanti saya bawakan. Kalau mau bikin sendiri di rumah praktek boleh. Misalnya Ya, rasanya tidak suka lemon atau tidak suka mint, Min. bisa diganti dengan vanila. Oh, misalnya bisa gitu. ya, Mas Ya. ya. Oke, sesuai dengan selera Nggih, ya. nggih, monggo, Mau Mbak. Nggih, nggih. ditambahkan apa Nggih. aja. Ini saya habiskan dulu ya, Mas. Monggo, monggo, Mbak. Nggih, nggih. Terima kasih ya Mas Danang udah dibikinkan teh untuk saya. Ini rasanya enak dan segar di badan. Saya mau lanjut jalan-jalan dulu ya. Matur nuwun. Monggo kalau misalnya panjenengan cocok bisa bikin sendiri sesuai selera itu, Mbak. Karena gampang bikinnya. Nah, monggo kalau mau lanjut jalan-jalan, mudah-mudahan Mbak dan suami selalu sehat nih, Mbak nggih. Diberkahi selalu untuk hidupnya nggih, Mbak nggih. Nggih, matur nuwun, Mbak. Derekaken monggo-monggo. Ya, jadi monggo teman-teman kalau tertarik untuk bikin teh herbal ini ya, karena khasiatnya baik untuk tubuh, untuk kesehatan badan ya. Jadi dibikin sendiri untuk dikonsumsi sendiri silahkan. Tapi kalau misalnya teman-teman ada yang berminat untuk memproduksi massal, ini juga punya peluang ya, untuk punya prospek yang baik untuk usaha ya. Jadi bisa diproduksi untuk skala home industry dengan diproduksi di rumahan atau baik oleh diri sendiri atau mungkin kelompok-kelompok ya. Jadi kalau misalnya mau diproduksi massal, saya sarankan teman-teman datang ke dinas kesehatan setempat ya, untuk mohon konsultasi, bimbingan dan saran dari dinas kesehatan. Nah, kemudian kalau mau diproduksi massal, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan juga. Salah satunya adalah kemasan. Kemasan itu misalnya seperti ini. Kita bisa memilih
tempatnya ya, atau kantongnya untuk mewadahi atau mengemas produk kita ya. Kemudian kita bikinkan labelnya yang terkait dengan nama dari produknya, kemudian di sini bahan-bahannya, khasiatnya, kemudian cara minumnya, aturan minumnya ini bisa kita bikin sendiri sesuai kreativitas selera kita semuanya untuk bikin seperti ini. Nah, jadi teman-teman punya pilihan banyak ya di toko-toko kantong dengan berbagai ukuran dan bentuk serta warna macam-macam ya. Ini karena kebetulan saya menggunakan ini. Kemudian untuk labelnya atau mereknya tadi, kita bisa bikin desainnya sendiri ya, warna, bentuk, ukurannya ya. Kemudian kita print, ini tinggal di print aja ya. Kalau di banyak kota sekarang banyak digital printing ya, kita bisa dibantu dengan mudah. Nah misalnya ini ya, saya menggunakan kantong seperti ini ya. Nah, kita isi sampai penuh ya. Nah seperti ini. Kemudian sealnya kita pasang ya, perekatnya. Ini perekatnya sudah kita tutup ya. Ini udah kantong terisi penuh ya. Nah kemudian tadi yang lebar kertas stiker ya, gampang tinggal kita lepas ya, kita tempel saja di sini ya, seperti ini. Kemudian yang depan juga, dan juga yang depan ya, tinggal tempel, praktis, gampang ya. Kemudian kita segel ya depannya atau tutup atasnya ya. Nah ini sudah jadi ya. Jadi terima kasih teman-teman pemerhati herbal dan pecinta herbal Indonesia. Kita tadi udah sama-sama ya, bersama-sama belajar untuk membuat teh herbal untuk kesehatan ya. Jadi monggo kalau teman-teman berminat silahkan segera dibuat ya. Saya yakin teman-teman bisa membuat produk yang lebih baik ya. Monggo nanti mudah-mudahan produk itu nanti bisa diserap oleh pasar, banyak yang membutuhkan, banyak memberikan kemanfaatan ya. Khususnya bagi orang-orang yang beraktivitas ya, ekstra seharian itu membutuhkan produk seperti itu, banyak yang terbantu nanti. Juga teman-teman yang seharian kerja di kantor, kurang gerak ya, berpotensi peredaran darahnya kurang lancar, kolesterolnya jadi meningkat. Nah ini dengan nanti teman-teman semuanya bikin ini banyak bisa memberikan kemanfaatan banyak orang ya. Jadi monggo tidak usah ragu-ragu, saya yakin teman-teman pasti lebih bisa membuat produk yang lebih baik ya dari yang tadi saya bikin bareng-bareng dengan teman-teman. Jadi teman-teman monggo ikuti terus, nanti kita jumpa lagi di kesempatan lain, masih kita belajar bersama, sharing dan bersama-sama menggali, memanfaatkan kekayaan keanekaragaman hayati khususnya tanaman obat ya, sehingga apa yang kita bagikan bersama itu bisa memberikan kemanfaatan luas bagi banyak orang. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Matur nuwun.